Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Alfian Burhanuddin dari kelas 3B1. NIM saya itu 1910301077. Di sini saya akan menyampaikan tentang modalitas fisioterapi untuk pasien kanker. Yaitu yang pertama atau yang saya akan jelaskan lebih awal dulu, yaitu nyeri kanker merupakan hal umum yang hampir sinonim dengan kondisi malignasis yang sudah lanjut. Berdasarkan survei yang terakhir itu, 50-70% pasien kanker itu dengan keluhan nyeri, hampir 90%-nya merupakan pasien dengan mastasisnya yang sudah lanjut. Lalu penata pelaksanaan paliatif berperan secara efektif dalam mengontrol gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit progresif serta keluarganya. Lalu tes fisioterapi atau fisioterapi dada merupakan salah satu program fisioterapi yang bermanfaat untuk beberapa kasus respirasi, baik yang bersifat akut dan kronis. Lalu fisioterapi dada sangat efektif untuk mengeluarkan sekret atau sputum dan memperbaiki ventilasi pada pasien yang mengalami sebuah gangguan fungsi dari paru. Terapi ini digunakan untuk memperbaiki efisien kerja sistem pernapasan, meningkatkan ekspansi rongga dada, menguatkan otot pernapasan, dan mengurangi sekret yang menumpuk pada saluran nafas. Lalu mobilisasi dari sangkar torak yang juga berfungsi untuk stretching. Otot-otot pernapasan akibat dari stretching, otot pernapasan yang dilakukan seiring kali, maka mobilitas sangkar torak juga akan tercapai. Itu akibatnya ekspansi torak akan mengembang dan sesak nafas otomatis juga akan berkurang. Yang selanjutnya yaitu ada myofascial release atau MFR, yaitu dapat digunakan untuk memanjangkan soft tissue seperti otot, fascia, tendon, dan ligamen yang mengalami pemendekan dengan patologis, sehingga dapat meningkatkan lingkup gerak sendi atau LGS dan menurunkan nyeri akibat adanya spasme, pemendekan otot, dan juga akibat adanya fibrosis. Lalu prinsip dari MFR ini dalam pemuatan jaringan lunak dan modifikasi refleks saraf stimulasi mekanoreseptor di fascia. Lalu aplikasi MFR ini berupa tekanan yang diterapkan ke arah yang dituju, berperan untuk meregangkan struktur fascia atau myofascial dan otot dengan tujuan memulihkan kualitas cairan. Lalu mobilitas jaringan dan fungsi normal sendi. Lalu ada MLDV, adalah teknik manual yang dilakukan itu dikenal sejak tahun 1932 untuk membantu mengalirkan cairan dari jaringan melalui kelenjar getah bening bila dilakukan dengan cara arah tekanan serta metode yang tepat. Itu maka teknik MLDV sangat tepat untuk memfasilitasi drainage. Lalu ada sistem limfatik atau getah bening, yaitu sesuatu yang ada di dalam ruang lingkup fisioterapi yang tidak terungkap dan tidak tersentuh karena dianggap berbahaya. Semula itu sangat tidak dianjurkan memberikan message pada nodus limfatik karena dapat menyebarkan bakteri dan virusnya. Lalu untuk membuat sebuah sel tetap hidup dibutuhkan kualitas lingkungan yang bagus, yaitu pH, kondisi asam basanya, lalu yang tepat, dan cairan yang selalu bergerak atau sirkulasi itu, dan gerakan sirkulasi cairan tersebut merupakan kerja sama antara peredaran darah dan peredaran limfa di dalam sirkulasinya masing-masing. Lalu terapi stimulasi listrik atau electrical stimulation adalah salah satu jenis terapi dalam bidang ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi
yang menggunakan aliran listrik dengan berbagai macam jenis frekuensi, amplitudo, dan karakteristik aliran listrik tertentu yang dialirkan melalui kulit dengan perantara elektroda dengan lapisan gel di atasnya. Lalu, bagaimana sih prinsip kerja terapi stimulasi listrik ini? Yaitu terapi listrik akan mempengaruhi muatan listrik di permukaan kulit, itu saraf atau ototnya, sehingga dapat menimbulkan efek terapi tertentu sesuai dengan tujuan terapi yang diinginkan. Lalu berapa kali kita melakukan terapi ini, yaitu tergantung individunya. Misal ya, menghilangkan nyeri biasanya itu kan terapi dapat diberikan setiap hari atau seminggu 3 kali hingga 6 kali. Itu untuk menguatkan otot atau perbaikan kerusakan dari sarafnya. Terapi ini sebaiknya diberikan 3 minggu sekali, yaitu selama 3-4 bulan. Tidak ada standar tertentu sehingga berapapun hasil yang optimal bisa didapatkan, karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti telah disebutkan di atas, bergantung pada pengalaman dan keahlian dokter atau terapis ini yang memberikan terapinya, dan apakah penderita ini juga mendapatkan dan melakukan terapi lainnya yang dapat menunjang pemulihan dan kesembuhan seperti terapi latihan dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu TENS, yaitu Trans Spontaneous Electrical Nerve Stimulation, adalah terapi yang menggunakan arus listrik untuk mengatasi nyeri. Itu karena berbagai kondisi, untuk dari gangguan saraf, operasi, hingga nyeri akibat persalinan sehabis hamil. Lalu TENS ini adalah salah satu banyak terapi yang digunakan untuk mengatasi masalah saraf melansir lama, Cleveland Clinic, dan beberapa sumber lainnya. TENS juga bermanfaat untuk mengurangi keluhan akibat nyeri menstruasi atau endometriosis, cedera pada tulang belakang, terus cedera akibat olahraga, proses persalinan dan operasi, nyeri sendi leher dan punggung, terus osteoporosis, terus fibromyalgia, dan multiple sklerosis. Yaitu terapi TENS ini juga terbilang mudah dan praktis. Pasien tidak perlu mempersiapkan apapun sebelum menjalani latihan. Terapi TENS ini bisa dilakukan secara mandiri di rumah, dengan catatan Anda sudah bisa memahami titik tubuh yang akan dipasangi oleh elektrodanya ini. Sekian dari penjelasan video saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.